Kakak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nanti perkenalan bisa menyebutkan nama sama makanan favorit aja nggak apa-apa. Kakak Wali, perkenalkan nama kakak Sylvia Arika Putri. Makanan favorit kakak sate taichan. Kenalin, nama aku Kaya Zulfa Sucipto. Aku biasa dipanggil Kaya atau Kaya. Makanan favorit aku nasi Padang. Baik Kaya. Apa kabar Kaya hari ini? Baik. Baik ya. Oh ya, kakak ucapkan terima kasih untuk Kaya karena udah mau datang untuk konseling individu hari ini. Sebelumnya Kaya udah pernah mengikuti konseling individu apa belum? Belum pernah. Belum pernah. Berarti belum tahu konseling individu itu apa ya? Baik, kakak jelaskan terlebih dahulu ya. Baik, layanan konseling individu yaitu layanan yang dilaksanakan secara tatap muka. Dan kita akan membahas masalah yang klien alami. Jadi nanti di sini kamu sebagai klien, kakak sebagai konselornya. Nanti kamu bisa mengutarakan masalah yang kamu sedang alami. Apakah sudah paham? Paham. Sebelumnya kakak boleh tanya, kamu dari anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Berarti punya adik ya? Punya. Rumahnya di mana kayak? Di Kaladawa. Kaladawa. Kalau berangkat sekolah sama siapa? Sama mama. Sama mama dianterin ya berarti ya. Pulangnya juga dijemput. Iya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut untuk layanan konseling, di konseling individu ini ada asas-asas tersendiri. Yang pertama ada asas kesukarelaan, dan kamu datang ke sini dengan sukarela, tidak ada paksaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti kamu bisa mengutarakan apa yang sedang kamu alami dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi nanti yang dibahas di forum ini tidak boleh disebarluaskan di luar. Yang keempat ada asas kemandirian. Jadi nanti kamu ke depannya diharapkan bisa mengatasi masalah kamu dengan secara mandiri. Apakah kamu paham? Paham. Sebelum kita lanjut, ini ada surat pernyataan, kamu bisa diisi terlebih dahulu. Misalnya di ruang BK, ruang konseling. Tanda tangan aja sih. Langsung aja apa? Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita sepakati waktu dulu ya, mau berapa menit? Kira-kira mau berapa menit? Kayak 30 menit. 30 menit cukup. Kita melakukan konseling individu ini selama 30 menit kurang lebih. Di sini ada lembar screening awal, yaitu ada lingkup hambatan yang sedang dialami. Nanti kamu bisa lingkarin yang kamu alami, kayak misal depresi, nanti kamu bisa lingkarin ini. Yang kamu rasakan, yang kamu alami masalahnya. Kalau
itu lain-lain aja, minat bakat kan? Iya, satu aja. Iya, satu aja. Terus tingkat kerentanan ringan, sedang, atau berat? Udah itu aja aku. Baik, kayak jadi di sini kita mau membahas tentang minat bakat. Ya, ini bisa diceritakan lebih detail terkait minat bakatnya kamu. Gini Kak, aku itu sebenarnya minat aku tuh mau ngambil jurusan farmasi untuk Iya. kedepannya. Cuman aku masih bingung gitu. Kenapa nilai IPA aku itu selalu rendah dibanding sama IPS, yang IPS aku selalu lebih tinggi daripada nilai IPA aku gitu. Padahal aku udah berusaha kayak belajar sampai malam, tapi nggak tahu kenapa masih tetap segitu nilainya. Belum, peningkatannya belum kelihatan ya berarti ya. Sebenarnya ini kayak kelas 10 ya. Kalau kelas 10 belum ada lintas Belum. minat kayak gitu. Untuk IPA kan biasanya ada mapelnya apa aja? Ada biologi, kimia. Biologi, kimia. Itu yang dipelajari di kelas 10. Iya, Yang rendah yang apa ini? yang kimia. Yang kimia. Iya. Terus gimana sih perasaan kamu ketika mengetahui nilai kimia kamu itu rendah? Pastinya aku kecewa ya, karena aku udah belajar sampai malam, tapi hasilnya tetap segitu aja. Hasilnya tetap segitu aja, belum ada peningkatan. Belum. Apa yang membuat pelajaran kimia kamu kayak sulit gitu? Karena kurangnya tutor sih kalau di rumah gitu, karena kan kalau belajar mandiri, paling nyari-nyari di internet itu tuh kayak kurang jelas gitu. Kurang jelas. Di YouTube juga bagian mana dari pelajaran kimia yang paling kamu tidak minati? Yang tentang atom-atom gitu sih. Atom-atom. Kimia itu hitungan ya? Iya. Terus kamu udah mencoba untuk merubah gaya belajar kamu mungkin? Belum. Ada rencana buat merubah gaya belajar kamu atau enggak? Pengen, cuma aku nggak tahu caranya gimana. Cuma nggak tahu caranya gimana. Ya mungkin saat kamu belajar kimia, mungkin ada hambatannya. Apa sih hambatan kamu yang kamu alami selama belajar kimia tersebut? Hambatannya pasti susah sih ya. Aku tuh harus ada yang nemenin gitu kalau belajar, harus diterangin secara langsung. Aku nggak bisa cuma lihat di video doang gitu. Tapi kalau dijelasin di kelas, dijelasin guru, paham kan? Oh ya, tadi kan minat kamu di farmasi, mau ke farmasi. Nanti biasanya kalau di sekolah lintas jurusan kayak gitu milih sendiri atau gimana? Milih sendiri. Nanti kamu tetap mau milih itu atau gimana? Tetap mau Karena milih aku itu. pengen banget Masuk farmasi ya? Iya. Jadi kamu harus tingkatin lagi belajar kamu, mungkin bisa les atau apa. Kan kamu bilang kalau belajar harus ada yang nemenin, kayak harus ada yang jelasin gitu kan. Kalau belajar sendiri mungkin kurang jelas. Terus hal apa yang menurut kamu paling kamu butuhin agar bisa lebih memahami materi kimia itu? Yang pastinya belajar lagi sih lebih dalam. Belajar lebih dalam lagi. Soalnya kalau les juga kayaknya faktor ekonomi juga.
Tapi bisa belajar lewat YouTube atau lihat di internet tutor, kan biasanya ada tutor di YouTube kan. Nanti kamu bisa didalamin lagi pelan-pelan aja. Nanti sedikit demi sedikit insya Allah paham. Ya mungkin nanti kedepannya kamu bisa mengubah cara belajar kamu. Kamu biasanya kan lihat YouTube kan, adik itu kan audio atau mungkin kamu bisa baca buku paketan, misalnya di perpus ada buku paket kimia kan. Nanti kamu bisa pelajari itu buat memperdalam biar ada peningkatan ke depannya untuk nilai kamu. Bisa bingung juga di perpustakaan. Terus bagaimana sih minat kamu terhadap pelajaran kimia jika dibandingkan dengan pelajaran yang lain? Menurut aku kimia susah banget sih daripada yang lain gitu. Kimia susah banget. Itu berarti wajib ya, kalau farmasi kan ada Iya. itu ada Kimia sama biologi itu sih. kimia sama biologi. Ya, untuk kedepannya ini nanti kakak ngasih kamu kayak tantangan kayak gitu. Nanti kamu bikin min mapping, tahu min mapping kan? Nanti kamu bikin min mapping, dan min mapping itu kamu bisa diisi dengan materi-materi kimia yang kamu paham, yang sekiranya paham. Nanti untuk min mapping itu nanti bisa diserahkan ke kakak. Itu buat beberapa hari, misalnya kamu min mapping hari ini, kamu nulis terkait materi apa, terus besoknya apa. Jadi ada beberapa materi, nanti kamu tulis aja di min mapping. Nanti kamu bisa serahkan ke kakak untuk minggu depan atau kalau kamu udah siap. Baik, udah aku mau penutupan. Baik, untuk konseling individu hari ini mungkin udah cukup waktunya. Nanti untuk tindak lanjut kita bisa ketemu lagi, nanti ditentukan lagi waktunya sama harinya apa. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling individu ini, kakak ucapin terima kasih buat Kaya yang sudah mau datang, dan maaf udah mengganggu waktunya. Sebelum menutup konseling individu ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa selesai. Jadi itu ya tugasnya. Tugasnya apa, ingat nggak? Min mapping tentang materi kimia. Ya, nanti bisa berapa materi, 2 atau 3 materi yang kamu paham, nanti bisa diserahkan ke kakak. Dan kakak ucapkan terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.